ia harus memilih Yesus adalah dasar dari pengharapannya di dalam membangun fondasi imannya. Ya, selamat sore. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan di sore ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Di tengah-tengah kesibukan kami dalam segala aktivitas kami juga memiliki kerinduan untuk belajar firman-Mu. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada sore hari ini, boleh menguatkan kami, khususnya di dalam menghadapi banyak hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu yang mengajarkan kami, kiranya Engkau juga boleh memperlengkapi dengan kuasa-Mu. Hikmat bijaksana Engkau berikan. Demikian juga untuk pendengar yang mempelajari firman-Mu, kiranya Engkau juga boleh membukakan hati untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap di dalam belajar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan meneruskan pembelajaran dari khotbah di bukit, dan ini adalah bagian terakhir dari apa yang kita pelajari di khotbah di bukit yang sudah beberapa bulan. Ya, kita mencoba menggumuli, mencoba mempelajari hal-hal penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat khotbah di bukit ini. Dan hari ini kita akan masuk di dalam bagian terakhir, yaitu di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya. Saya baca kepada kita ayat ini. Ya. Di Alkitab memberikan kita topik dua macam dasar. Ya. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa. Ya, sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya. Jadi topik yang coba kita lihat di dalam firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu dasar yang teguh. Ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menjadi pembelajaran penting di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam percakapan-percakapan dengan banyak orang, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sering menemukan sebuah pertanyaan dan sering itu disampaikan. Ya. Apa sih yang membedakan antara orang Kristen sejati dan orang Kristen palsu itu? Ya. Bagaimana kita mengenal seseorang itu disebut orang percaya yang sungguh-sungguh dan orang percaya tetapi
palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini adalah pertanyaan yang penting. Karena kalau kita bicara tentang orang Kristen, maka kita akan menemukan ada banyak penduduk di dalam dunia ini yang memiliki identitas sebagai orang Kristen. Banyak orang yang memiliki KTP dengan agama Kristen. Banyak orang yang mengikuti ibadah di dalam gereja, ikut persekutuan, ikut berbakti, ikut melayani Tuhan pun, maka kita menemukan mereka disebut sebagai orang Kristen. Tetapi persoalannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah semua orang yang berKTP agama Kristen itu, yang melayani itu adalah orang Kristen yang sungguh, atau yang selalu ikut persekutuan, ikut ibadah, kegiatan-kegiatan rohani gereja, maka kita bisa menamakan mereka sebagai orang Kristen yang sejati. Nah, ini sebuah pertanyaan yang perlu kita coba gali di dalam bagian ini. Di dalam pembelajaran kita minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tidak semua orang yang memanggil namanya Tuhan, yang memanggil Dia adalah Tuhan, maka mereka akan diberikan kelayakan untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi dalam hal yang Tuhan Yesus sampaikan itu, maka kita bisa perhatikan di sini. Ada banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, tetapi sungguh-sungguh atau sebenarnya bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Mereka hanya memiliki label beragama Kristen. Kenapa hal itu terjadi? Maka kita perhatikan yang Tuhan Yesus sampaikan di minggu yang lalu. Bahwa orang yang menyebut dan memanggil Dia adalah Tuhan, maka kalau ia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Bapanya yang di surga, atau yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka sesungguhnya dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia bukan orang Kristen yang sejati. Jadi dari pertanyaan apakah dan bagaimanakah kita bisa membedakan antara orang Kristen sejati dengan orang Kristen palsu? Maka jelas sekali Bapak, Ibu, dan Saudara, yang membedakan antara orang Kristen sejati dengan orang Kristen palsu adalah apakah orang itu mentaati dan melakukan apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan, difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan sudah memberikan satu hal penting di situ. Bahwa orang yang melakukan kehendak Bapanya, itulah yang disebut sebagai murid Tuhan Yesus yang sejati. Jadi tidak hanya bicara bahwa berdasarkan KTP kita tertulis agama Kristen, atau berdasarkan status kita sebagai seorang yang rajin beribadah, rajin ke gereja, dan ikut persekutuan apapun itu persekutuannya. Tetapi sesungguhnya kita adalah bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi orang Kristen yang palsu.
Sekali lagi di minggu yang lalu ada nabi palsu dan ada nabi benar. Jadi nabi palsu ini juga adalah mereka yang memakai identitas sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu adalah pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu itu adalah sebuah perenungan kepada kita. Apakah kita benar-benar sebagai pengikut Kristus yang sejati, pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, atau tidak dalam hidup ini? Jadi berdasarkan apa yang kita baca pada kesempatan ini, di mana Tuhan Yesus memberikan dua macam respon orang terhadap firman Tuhan yang mereka dengar. Jadi Tuhan Yesus memberikan dua golongan daripada orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 24 adalah orang yang bijaksana. Siapakah orang yang bijaksana ini? Bagaimana kita bisa menilai orang ini adalah termasuk orang yang bijaksana? Maka Tuhan Yesus jelas sekali menyampaikan di sini adalah orang bijaksana, yaitu mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mereka yang mendengar, tetapi tidak berhenti sampai yang mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan itu. Nah, itulah orang yang bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengikuti channel Bible Study ini dan ada banyak orang yang merespon dan mendengarkan. Ya. Tetapi persoalannya di sini, apakah orang-orang yang mendengar channel Bible Study ini atau pembelajaran firman Tuhan ini, apakah kita termasuk orang yang bijaksana? Atau sebaliknya, di mana Tuhan Yesus menyebut orang selain bijaksana adalah termasuk orang yang bodoh. Ya, mari nanti kita perhatikan kenapa itu digolongkan sebagai orang bodoh. Tetapi orang yang bijaksana yang Tuhan Yesus katakan adalah mereka yang mendengar perkataan Kristus. Mendengar berarti memperhatikan. Mendengar berarti menyimak dengan benar. Mengerti dengan baik. Ya. Orang yang mendengar adalah orang yang memperhatikan dan mengerti. Kemudian setelah ia memperhatikan dan mengerti, tidak berhenti sampai di situ. Karena kalau hal itu terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, maka kita hanya orang yang dibekali ilmu pengetahuan. Diberikan pemahaman-pemahaman secara teoritis. Diberikan pengetahuan. Sehingga kita bisa mengerti banyak hal. Bahkan mungkin saja kita bisa menghafal isi Alkitab. Kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak berhenti di dalam hal mengerti atau mendengar perkataan itu. Tetapi dia katakan, orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan perkataan Kristus itu dalam hidupnya. Apa artinya Bapak Ibu dan Saudara melakukan perkataan Kristus itu? Melakukan perkataan Kristus berarti
ia hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan beberapa poin bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, minggu lalu saya sampaikan adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Mungkin ada orang yang mendengar channel ini Bapak Ibu Nusara, tetapi mereka hanya mencoba menggali dan bukan untuk mengerti, tetapi mencoba mencari kesalahan-kesalahan, dan dengan menemukan itu mereka berusaha untuk menyerang dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka masih belum di dalam tahap mengerti dengan benar apa yang disampaikan oleh firman Allah. Mereka hanya datang untuk apa? Mencari di mana kekeliruan, kesalahan, dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi mau menerima firman Allah itu sebagai sesuatu hal yang menjadi penuntun dalam hidup mereka. Apalagi mau percaya kepada Yesus. Bagi mereka, siapakah Yesus itu? Mereka tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Inilah nanti yang digolongkan di sini adalah semacam orang-orang bodoh. Bagaimana mereka mau melakukan padahal mereka sendiri tidak mengerti. Tetapi Tuhan berkata, orang bijaksana, orang yang mengerti, memperhatikan, dan kemudian ia melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan perkataan Kristus adalah orang yang mau hidup menjauhi dosa-dosa. Ia tidak kompromi dengan dosa. Ia tidak bermain-main dengan dosa. Ia tidak suka terhadap hal-hal yang mencemarkan dirinya. Itulah orang yang menunjukkan orang ini adalah seorang Kristen yang sejati. Ia tidak suka dan tidak bermain-main dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Melakukan perkataan Kristus berarti pikirannya, perasaannya, perkataannya, perbuatannya, dan tujuan hidupnya selalu tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah orang yang bijaksana. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, tetapi mereka hanya mendengar, maka dia digolongkan sebagai orang yang bodoh. Mereka yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Tadi sudah saya sampaikan, mereka hanya mencari-cari apa yang merupakan kesalahan. Ya. Bukan mau mendengar untuk mengerti firman Tuhan, tetapi mereka datang hanya untuk menilai siapa yang mengajar firman Tuhan. Siapa yang memberitakan firman Tuhan.
Mereka hanya melihat dari isi luarnya, dari penampilan luarnya. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan yang disampaikan, diajarkan, diberitakan, ia tidak bisa memahaminya. Apalagi di dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ia tidak bisa melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Ya, di dalam ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh di sini. Ya. Golongan orang yang bijaksana dan golongan orang yang bodoh. Orang bijaksana, orang yang mendengar tetapi juga melakukannya. Tetapi orang yang bodoh, mereka hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, tidak mentaatinya, tidak mempercayai firman itu. Maka menarik di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 23. Saya baca kepada kita. Yakobus pasal 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kita perhatikan di sini di mana Yakobus menggambarkan orang bodoh ini yang hanya mendengar itu tetapi tidak melakukannya. Ia hanya melihat firman Tuhan itu sebagai cermin. Oh, beginilah wajah saya. Inilah kehidupan saya. Oh, saya ditegur di sini. Oh, saya diingatkan supaya saya tidak melakukan ini. Oh, saya sudah melakukan pelanggaran seperti ini. Tetapi hanya berhenti sampai di situ. Yang penting ia tahu, yang penting ia sudah disampaikan, ia baca dan lain sebagainya. Tetapi apakah firman Tuhan itu merasuk di dalam hatinya untuk mengubah hidupnya? Ternyata tidak. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sedang bercermin. Kita coba melihat wajah kita. Kita perhatikan wajah kita. Semua bisa kita perhatikan. Kita tahu mana yang jelek misalkan. Ya, mungkin ada noda di wajah kita dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita tidak bercermin lagi, maka mungkin saja noda-noda yang ada di wajah kita itu kita bisa lupakan. Letaknya di mana, sebesar apa, dan lain sebagainya. Makanya ya, kitab Yakobus mengingatkan ini. Orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, bukan saja dia sebagai orang bodoh, tetapi orang yang hanya melihat dirinya seperti orang yang sedang bercermin, tidak membawa pengaruh apa-apa dalam hidupnya. Itulah sebabnya di dalam nasihat Tuhan Yesus di sini, maka ia tidak mau setiap orang yang mendengar perkataan itu, kemudian mereka takjub, mereka terheran-heran, tetapi tidak melakukannya. Ia ingin setiap orang yang mendengar perkataannya, setiap orang yang mendengar yang difirmankannya, maka ia harus hidup di dalam firman yang ia dengarkan itu. Di mana tindakan masing-masing orang ini
baik orang bodoh maupun orang bijaksana ini sangat berbeda sekali. Tuhan Yesus menggambarkan orang yang bijaksana, yaitu seumpama seseorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendirikan rumah di atas batu, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam penafsirannya, di dalam penelitian ayat ini, maka supaya rumah yang ia bangun itu kokoh, rumah yang ia bangun itu tidak mudah dirubuhkan oleh karena angin topan dan lain sebagainya, maka ia selalu berusaha untuk menggali fondasi. Ia menggali fondasi rumahnya dan ia harus menemukan tanah yang keras. Sehingga dengan dia menemukan tanah yang keras, barulah ia meletakkan dasar daripada fondasi rumahnya. Sebelum ia menemukan dasar yang kuat, tanah yang keras, maka ia tidak akan pernah berhenti. Ia terus berusaha menggalinya. Dan kalau ia temukan tanah yang keras, barulah ia meletakkan fondasi rumahnya. Kemudian ia membangun rumahnya tersebut. Tetapi bagaimana dengan orang bodoh? Nah, ini digambarkan seperti seseorang yang mendirikan rumahnya di atas pasir atau tanah tanpa dasar. Ya, yang penting rumahnya berdiri. Ia tidak mau peduli apakah dasar daripada rumahnya itu kokoh atau tidak. Ia tidak mau tahu. Nah, yang penting saya bisa berlindung untuk sementara waktu. Ya, kalau ada hujan saya bisa berlindung dan lain sebagainya. Ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fondasi rumah ini sangat menentukan tentang kekuatan daripada rumah itu. Ketika rumah ini dibangun di atas fondasi yang baik dan benar, maka rumah ini akan menjadi rumah yang kokoh. Mau dibangun sampai berapa tingkat pun, ia tetap kuat. Ya. Kita bisa memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Ya. Maka kita yakin bahwa bangunan itu dibangun di atas dasar dengan fondasi yang kuat. Tidak mungkin seorang membangun bangunan yang begitu megah bertingkat, tetapi fondasinya rapuh. Ya. Tetapi kalau orang yang bodoh, maka ia mendirikan rumahnya itu di atas tanah yang berpasir. Ya. Ini sebenarnya perumpamaan yang Tuhan Yesus ini adalah berisikan nasihat teguran terhadap sejauh manakah kita membangun iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Apakah kita sebagai orang percaya hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, iman kita itu dibangun di atas dasar yang benar, di atas dasar yang kuat atau tidak? Jadi jelas sekali makna perumpamaan yang Tuhan Yesus di sini adalah bahwa untuk melihat apakah iman kita itu benar-benar kokoh atau tidak, maka harus ada ujian yang harus dihadapi. Ya. Untuk melihat dan mengetahui bahwa rumah itu kuat atau tidak, maka harus ada badai yang melanda. Itulah iman kita juga. Bahwa iman seseorang itu kuat atau kokoh atau rapuh,
maka harus diuji melalui apa? Badai kehidupan. Jadi kalau kita perhatikan ada orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, membangun imannya dengan benar di dalam dasar yang kuat, maka sebesar apapun badai yang melandanya. Ya. Badai di sini macam-macam Bapak Ibu dan Saudara, karena ini bicara tentang iman. Ini bisa pencobaan hidup. Ya. Bisa tentang sakit penyakit. Bisa persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Ya. Pencobaan-pencobaan yang terus melanda kehidupan kita. Tetapi ketika kita memiliki keyakinan dan memiliki dasar iman yang kuat, maka kita tidak akan pernah mudah digoyahkan oleh badai tersebut. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi. Ya. Orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka ia akan tetap setia. Kenapa? Karena landasan imannya telah dibangun di dalam dasar yang teguh. Dan landasan yang teguh itu Bapak Ibu dan Saudara, Kristus. Ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang imannya tidak sungguh-sungguh? Imannya yang rapuh. Maka ketika badai kehidupan datang, ya, sama baik kepada orang yang sungguh-sungguh percaya maupun yang tidak sungguh-sungguh percaya. Ya. Badai hidup ada, pencobaan ada, tantangan ekonomi ada, sakit penyakit ada, tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam usaha. Ya. Masalah-masalah yang kita hadapi hari lepas hari, ya, yang tidak pernah berhenti. Tetapi kalau dia tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, maka ia mudah jatuh. Ia mudah putus asa. Ia mudah bimbang. Ia mudah khawatir. Ia mudah diliputi ketakutan. Kenapa? Sekali lagi, karena landasannya yang tidak kokoh. Landasan imannya yang tidak kuat. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang penting di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita coba melihat, ya, mengamati tentang perjalanan iman kita. Apakah kita benar-benar dan kuat di dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini? Ya. Atau kita mudah, ya, terombang-ambing, mudah mengalami keputusasaan, mudah mengalami kekecewaan. Maka itu menandakan bahwa iman atau fondasi iman kita masih belum kuat. Itu menunjukkan bahwa iman kita itu masih rapuh. Dalam arti Bapak, Ibu, dan Saudara, pengenalan kita dengan Tuhan itu masih belum sempurna. Ya. Pemahaman kita tentang siapakah Yesus itu masih, ya, saya katakan mungkin tidak 100%, masih dangkal. Tetapi ketika kita memiliki pemahaman yang kuat, maka apapun badai hidup yang menerpa, maka kita tidak akan mudah goyah. Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita membangun kehidupan yang kokoh itu?
Bagaimana kita membangun kehidupan iman kita itu kuat dan kokoh. Orang yang percaya sungguh-sungguh, maka ia mendasarkan hidupnya di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Maka akan ia tetap kokoh berdiri ketika diterpa oleh tantangan kehidupan ini. Sekali lagi, bagaimana orang tahu bahwa dia masuk kategori orang bijaksana atau bagaimana ia menjadi orang yang bodoh? Maka ia harus melihat ketika ia melewati yang namanya ujian hidup, tantangan hidup. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Api di sini adalah sebuah pencobaan, sebuah ujian yang menghanguskan, yang meluluhlantakkan dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang itu membangun dengan kuat dan kokoh, dengan dasar yang benar, maka bagaimanapun api itu berusaha untuk menghancurkan, membakar dan lain sebagainya, maka ia tetap berdiri teguh dan kokoh. Umpama Bapak Ibu Saudara, ada orang yang membangun rumah dengan dasar atau dengan bahan-bahan kayu. Kemudian ada orang yang membangun rumahnya dengan dasar batu bata dan lain sebagainya. Maka kita bisa memperhatikan ketika misalkan ada kebakaran yang terjadi, maka mana yang mudah terbakar? Tentu kita berkata, rumah yang terbuat dari kayu mudah terbakar. Tapi bagaimana dengan rumah yang dibangun dengan tembok dari batu bata? Maka mungkin saja ia akan gosong, terbakar, tetapi tidak sampai luluh lantak, tidak sampai hancur, tapi ia masih tetap berdiri kokoh. Inilah Bapak Ibu dan Saudara perumpamaan yang Tuhan Yesus nyatakan di sini. Ya, jadi bagaimana kita tahu bahwa kita ini termasuk orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Maka itu kita harus diuji lewat pencobaan dan tantangan hidup ini. Apakah kita mampu untuk melewati berbagai tantangan-tantangan kehidupan ini? Atau kita menjadi orang yang mudah menyerah, pasrah, kecewa dan lain sebagainya? Tentu tidak demikian sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan, di mana ia mengkategorikan dua jenis orang, baik orang bodoh maupun orang bijaksana. Maka hal yang penting yang kita bisa perhatikan di dalam bagian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita ini masing-masing mempunyai sebuah rumah untuk dibangun. Apakah rumah itu? Ini bukan rumah yang kita diami ya, tapi ini adalah iman kita. Rumah yang sedang kita bangun itu adalah iman kita. Iman itu adalah pengharapan kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Rumah adalah pengharapan untuk ke surga. Jadi yang saya maksudkan rumah di sini bukan
Ya, rumah yang kita tempati di dalam dunia ini. Tetapi rumah ini adalah iman kita. Itulah yang menentukan. Itulah yang memastikan kita untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Jadi di dalam membangun rumah itu Bapak Ibu dan Saudara, maka kita telah disediakan yang namanya bahan, yaitu batu karang. Ya. Disediakan batu karang untuk membangun rumah. Nah, tinggal kita memilih apakah kita mau menggunakan batu karang itu atau tidak. Apakah saudara dan saya mau memakai batu karang yang telah disediakan itu untuk membangun iman kita atau tidak? Lalu siapakah yang dimaksudkan di sini? Batu karang yang telah disediakan sebagai landasan daripada bangunan iman itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus Yesus. Saya baca kepada kita di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada dasar, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas sekali di dalam firman Tuhan ini, ya, dalam perjalanan iman kepada Tuhan, di mana kita ingin membangun pengharapan kita di masa yang akan datang, yaitu untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Maka kita telah disediakan batu karang sebagai landasan iman kita itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, persoalannya saya sampaikan di sini, apakah saudara dan saya mau percaya itu, mau menggunakan batu karang yang telah disediakan itu atau tidak sama sekali? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, ketika orang membangun dengan dasar yang kuat, dasar yang benar, maka ia tidak akan mudah diombang-ambingkan. Maka sebagai orang percaya, ia harus memilih Yesus adalah dasar dari pengharapannya di dalam membangun fondasi imannya. Ya. Sekali lagi saya tekankan, sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, maka saudara harus membangun dasar iman saudara itu di dalam fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bukan yang lain. Ya. Jemaat, mereka harus didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Ya. Gereja harus berdiri kokoh di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Komunitas orang percaya harus dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan dunia sekarang ini, ya, mungkin mereka terheran-heran. Kenapa orang percaya, orang Kristen itu, ya, ketika mereka harus menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, banyak rintangan. Ya. Apalagi di negara kita, Bapak Ibu dan Saudara. Kita melihat, kita mendengar. Ya. Ibadah sering sekali dihalangi. Pendirian gereja sering sekali dipersulit dan lain sebagainya. Tapi apakah kita menjadi orang yang putus asa? Tidak sama sekali. Apakah kita menjadi orang yang akhirnya apa? Kecewa? Juga tidak. Kenapa? Karena kita telah membangun dasar yang benar.
yaitu kepada Yesus Kristus. Sehingga bagaimanapun dunia berusaha untuk menghalangi kita misalkan di ibadah, menghalangi kita untuk beribadati kepada Tuhan, tetapi tidak mempengaruhi ya, dan tidak pernah bisa menggoncangkan iman kita kepada Kristus. Ya. Justru Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu apa? Ya, mengampuni mereka yang melakukan hal-hal yang demikian. Mendoakan mereka supaya mereka diberikan kesadaran untuk hidup di dalam pertobatan. Dan bukan hanya hidup di dalam pertobatan, tetapi mereka boleh mengenal siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita katakan bahwa sebagai ujian apakah iman kita itu sungguh-sungguh atau tidak. Sebagai ujian, apakah kita itu tergolong orang Kristen sejati atau bukan. Maka tentu di dalam membangun dasar yang kuat itu, maka dibutuhkan usaha dan kerja keras. Artinya apa Bapak Ibu Nusara? Di dalam kita membangun dasar iman kita kepada Kristus, maka itu adalah sebuah perjuangan yang harus kita terus ya pertahankan dalam hidup ini. Jangan karena hanya ada persoalan sedikit, hanya karena ada masalah sedikit, tantangan hidup dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Iman kita menjadi goncang. Ya. Intimidasi ada. Atau lain sebagainya. Rayuan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun bentuk itu. Jangan pernah sekali-sekali iman saudara, iman kita goncang oleh karena cobaan, godaan, dan rayuan itu. Ya. Tetapi tadi saya katakan di dalam membangun ini kita membutuhkan jerih payah. Ya. Yaitu apa? Tuhan Yesus berkata orang yang melakukan firman. Ya, dia adalah orang yang bijaksana. Maka ia di dalam mendengar Bapak Ibu dan Saudara, maka ia benar-benar harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi di dalam mendengar firman Tuhan ini, kita tidak hanya diajarkan untuk menjadi orang yang amin, amin, dan amin. Ya. Kita sering dan harus diajarkan memahami kebenaran firman Tuhan itu dengan benar. Ya. Memahami dasar-dasar iman kekristenan kita itu dengan kuat dan kokoh. Memahami dasar-dasar doktrinal, sehingga dengan dasar-dasar yang kuat dan kokoh itulah yang menopang kita, itulah yang menguatkan kita. Ya. Sehingga apapun yang merupakan godaan dan cobaan itu, maka kita tidak akan mudah ya diombang-ambingkan. Maka di sini dikatakan butuh yang namanya kerja keras, jerih payah kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk belajar firman Tuhan pun perlu ya dengan jerih payah. Kenapa? Kita mengorbankan banyak hal. Ya. Kalau saudara pada sore hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, maka saudara sedang mengorbankan banyak hal. Waktu saudara, tenaga saudara, ya. Biaya yang saudara harus keluarkan ya. Mungkin saudara harus membeli pulsa dan lain sebagainya. Tapi itu adalah sesuatu hal yang penting. Kenapa? Saudara harus membangun dasar iman saudara di dalam pengajaran firman Allah yang benar. Ya. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan di sini, orang yang membangun dengan bijak adalah mereka yang memulai mendirikan sedemikian rupa hingga sanggup menyelesaikannya. Ya. Jadi di dalam
iman kita mengikut Tuhan, maka kita tidak hanya dilihat awalnya begitu berkobar-kobar kepada Tuhan. Tidak. Semangat itu tidak hanya dimulai dari awal, tetapi sampai pada akhirnya. Ya. Semangat mengikut Tuhan itu, kesetiaan mengikut Tuhan itu harus benar-benar kita komitmenkan dalam hidup ini. Kekristenan kita, keyakinan kita harus kita tunjukkan sampai pada akhirnya. Akhirnya di sini maksudnya ada sampai Tuhan memanggil kita. Kita tetap setia di dalam mengikut Dia. Mereka yang membuat panggilan dan pilihan mereka teguh harus melakukannya itu dengan tekun. Ya. Jadi tidak setengah-setengah Bapak Ibu dan Saudara. Mereka juga harus meletakkan suatu dasar yang kuat. Ya. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan setiap orang adalah ingin pergi dan ingin masuk surga. Ada banyak orang yang ingin pergi ke surga, namun memandang rendah dan mengabaikan Yesus Kristus. Mereka diumpamakan tadi adalah orang yang membangun pengharapannya di atas pasir. Ya. Jadi jelas sekali di dalam firman Tuhan. Orang yang membangun dasar imannya di luar daripada Kristus, maka ia sedang membangun imannya di atas pasir. Mudah diombang-ambingkan, mudah digoyahkan. Ya. Banyak orang yang tidak menyadari hal demikian. Dia coba mendasari bangunan imannya dengan perbuatan-perbuatannya. Tapi ingat, ya, kalau kita membangun dasar iman pengharapan kita untuk ke surga, ya, dengan perbuatan-perbuatan kita, maka kita coba perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita melakukan perbuatan dosa lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan kita melakukan perbuatan yang baik. Mungkin orang berkata, enggak, saya banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu menurut ukuran kita sebagai manusia. Tapi kalau kita menggunakan standar Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, untuk mengukur apakah perbuatan baik kita itu benar-benar pantas dan layak bagi Tuhan, maka kita tidak boleh memakai ukuran manusia. Kita harus menggunakan standarnya itu adalah Tuhan. Patokan dasarnya adalah apa yang telah Tuhan tetapkan. Dan di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu, kita perlu melakukan itu dengan sempurna. Jadi kalau kita tidak melakukan itu dengan sempurna, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menuntut kepada kita kehidupan yang sempurna. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita meletakkan dasar bangunan iman kita untuk masuk ke surga hanya dengan perbuatan baik kita, maka itu bukan sebuah jaminan yang pasti. Apalagi membangun dasar iman kita kepada seseorang yang belum tentu ia memberikan jaminan yang pasti kepada kita. Tapi Tuhan Yesus telah memberikan jaminan yang pasti bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, maka ia akan diselamatkan.
orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka ia akan menikmati jaminan keselamatan. Ia telah membangun dasar yang kuat, fondasi imannya. Jadi kalau ada orang yang melakukan dan berusaha membangun dasar pengharapannya di luar daripada Kristus, mereka melakukan itu dengan bersusah payah. Maka ini Tuhan Yesus berkata, mereka ini digolongkan sebagai orang-orang yang bodoh. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita meletakkan dasar pengharapan kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan kita berasumsi dengan perbuatan baik kita akan menjadi sebuah jaminan untuk kita bisa layak di hadapan Tuhan, maka kita diumpamakan sebagai orang bodoh. Kok bisa? Bukankah tadi firman Tuhan berkata perlu perbuatan, yaitu melakukan? Ya. Tetapi perbuatan itu harus didasari dengan sebuah fondasi yang benar. Sebuah bangunan yang dibangun, maka dasarnya dulu harus benar. Ketika dasarnya benar, fondasinya benar, maka bangunan itu akan kokoh. Tapi ketika fondasinya salah, fondasinya tidak benar, maka bangunan itu mudah roboh. Ya. Makanya itulah perumpamaan Tuhan Yesus di sini. Bahwa segala sesuatu yang dibangun dengan dasar selain daripada Kristus adalah pasir adanya. Perbuatan baik kita, keyakinan-keyakinan kita kepada hal-hal yang lain yang tidak memberikan sebuah jaminan kepada kita, maka itu dibangun di atas dasar yang dikatakan firman Tuhan, pasir adanya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika pencobaan, ketika badai hidup ini terjadi, maka mudah sekali untuk dihancurkan. Apalagi nanti Bapak Ibu Nusara. Ya. Di konteks minggu lalu sudah saya sampaikan. Ketika kita menghadap penghakiman Allah pada akhirnya, maka tidak ada orang yang mampu untuk bisa mengandalkan perbuatan baiknya demi mencapai surga itu. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang percaya kepada Kristus, maka pengharapan yang dibangun di atas dia akan tetap tegak berdiri. Imannya tidak akan pernah memudar. Bahkan di saat badai apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan saya katakan tadi, pada waktu penghakiman pun akan terjadi. Maka kita akan tetap berdiri kokoh di hadapan Allah. Karena apa? Kita telah membangun dasar pengharapan kita. Iman yang kita percayai di dalam dasar yang kuat, dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam peringatan-peringatan Tuhan di akhir daripada khotbah ini, ia berkata, barang siapa yang membangun rumahnya di atas dasar yang benar, maka ia digolongkan sebagai orang yang bijaksana. Tetapi kalau ia membangun di rumahnya, fondasi imannya di atas dasar yang tidak benar, maka ia diumpamakan seperti orang yang bodoh. Sekarang pilihan itu ada di dalam tangan kita. Maukah kita membangun dasar iman kita di dalam dasar yang teguh?
atau tidak. Tapi kalau saudara membangun dasar iman yang teguh di dalam Kristus Yesus, maka jaminan diberikan kepada kita apapun itu, maka kita akan bisa menghadapinya. Oleh karena apa? Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita, ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya melalui apa yang kita pelajari pada sore hari ini, menantang kita, mencoba mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita membangun dasar iman kita dengan dasar yang benar? Kalau belum, bangunlah dasar iman saudara di dalam dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya dasar yang kokoh dalam hidup ini. Amin. Untuk pembelajaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh bersyukur untuk apa yang kami boleh pelajari pada malam ini. Engkau mengingatkan kami kembali. Biarlah kami boleh membangun dasar iman kami di dalam dasar yang benar. Dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika ada banyak badai kehidupan ini yang melanda kami tidak mudah diombang-ambingkan, tetapi kami tetap berdiri kokoh karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu atau orang-orang yang mempelajari firman Tuhan ini. Biarlah mereka boleh membangun dan mempercayai Engkau dan menjadikan Engkau sebagai dasar iman mereka, sehingga jaminan dalam hidup mereka senantiasa boleh ada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan hidup kami selanjutnya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai bertemu di dalam pembelajaran firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.